Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Pewarangan, NIM 1831041172 dari kelas Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2008 angkatan 2018, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentase untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi, Penjas, dan Olahraga. Pada kesempatan ini saya mengangkat tema yaitu kesepemahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Yang pertama yaitu peranan perempuan dalam perspektif dua aliran besar sosiologi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu membicarakan perempuan dalam konsep sosiologis tidak dapat lepas dari beberapa teori yang melingkupinya. Dalam tradisi keilmuan sosiologi, ada dua aliran klasik yang senantiasa dijadikan rujukan. Pertama adalah aliran struktural fungsional. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya pematangan fungsi dari masing-masing struktur sosial yang ada. Teori ini lebih menekankan pada keteraturan atau order, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium masyarakat. Masyarakat menurut teori ini merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Kemudian, salah satu tokohnya adalah Robert Camerton, berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan lain-lain. Penganut teori fungsional ini memang memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan.
Setiap peristiwa dan struktur yang ada fungsional bagi sistem sosial itu, aliran natur percaya bahwa membicarakan masalah gender tidak bisa lepas dari perbincangan mengenai seks, bahwa pembagian para maskulin dan feminim yang diletakkan pada pria dan wanita terkait erat dengan fungsi biologis masing-masing. Wanita dilabeli dengan predikat feminim yang bercirikan halus, sensitif, emosional, penuh perhatian bukan semata merupakan konstruksi sosial yang memojokkannya. Namun adalah sebuah keterkaitan dengan fungsi alamiahnya untuk menjadi seorang ibu. Kemudian, sementara aliran klasik sosiologis yang kedua senantiasa dikenal dengan istilah teori konflik. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya konflik antar kelas sosial. Teori yang dibangun dalam rangka menentang langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Teori ini bertentangan dengan fungsional struktural, yaitu masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Kemudian Frege mengemukakan 4 fungsi dari konflik, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu fungsi komunikasi. Sebelum konflik, kelompok tentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Kemudian kesimpulan dari teori konflik adalah terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Kemudian, menurut penganut aliran nurtur, perbedaan peran gender muncul atau hadir sebagai sebuah hasil rekayasa sosial murni, sehingga merupakan sesuatu yang dapat dirubah dan bisa dilawan. Pelabelan perempuan terhadap peran feminis yang serba lemah disinyalir adalah pula dari konsep sosial yang memegang teguh budaya patriarkal. Kemudian, wanita dalam olahraga. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet.
Status partisipasi olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkannya dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan Raden Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan aksesifet status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Asifiyet status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Konsep stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian, peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkat status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama sosial berdasarkan persaingan pribadi, yang kedua atau yang terakhir sponsored mobility atau kepanjangannya mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendak mampu diberikan sesuai proses yang telah dilakukannya. Kemudian menurut Sumintarsi, penyebab meningkatnya partisipasi olahraga wanita dipengaruhi oleh yang pertama peluang baru, yang kedua kebijakan dari pemerintah, yang ketiga gerakan kaum perempuan, yang keempat kesehatan dan kebugaran jasmani, kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Kemudian peran wanita dalam olahraga. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Aspek dinamis kedudukan atau status. Kemudian peranan mencakup 3 hal. Yang pertama meliputi
norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Kemudian sementara aliran klasik sosiologis yang kedua senantiasa dikenal dengan istilah teori konflik. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya konflik antar kelas sosial. Teori yang dibangun dalam rangka menentang langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Teori ini bertentangan dengan fungsional struktural, yaitu masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Kemudian Frege mengemukakan 4 fungsi dari konflik, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Kemudian kesimpulan dari teori konflik adalah terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Kemudian menurut penganut aliran Nurtur, perbedaan peran gender muncul atau hadir sebagai sebuah hasil rekayasa sosial murni, sehingga merupakan sesuatu yang dapat dirubah dan bisa dilawan. Pelabelan perempuan terhadap peran feminis yang serba lemah disinyalir adalah pula dari konsep sosial yang memegang teguh budaya patriarkal. Logis tidak dapat lepas dari beberapa teori yang melingkupinya. Dalam tradisi keilmuan sosiologi, ada 2 aliran klasik yang senantiasa dijadikan rujukan. Pertama adalah aliran struktural fungsional. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya pematangan fungsi dari masing-masing struktur sosial yang ada. Teori ini lebih menekankan pada keteraturan atau order, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium masyarakat. Menurut teori ini merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling
berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Kemudian salah satu tokohnya adalah Robert Camerton, berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan lain-lain. Penganut teori fungsional ini memang memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan struktur yang ada fungsional bagi sistem sosial itu, aliran Natur percaya bahwa membicarakan masalah gender tidak bisa lepas dari perbincangan mengenai seks, bahwa pembagian para maskulin dan feminim yang diletakkan pada pria dan wanita terkait erat dengan fungsi biologis masing-masing. Wanita dilabeli dengan predikat feminis yang bercirikan halus, sensitif, emosional, penuh perhatian bukan semata merupakan konstruksi sosial yang memojokkannya, namun adalah sebuah keterkaitan dengan fungsi alamiahnya untuk menjadi seorang ibu. Kemudian, sementara aliran klasik sosiologis yang kedua senantiasa dikenal dengan istilah teori konflik. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya konflik antar kelas sosial. Teori yang dibangun dalam rangka menentang langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dardorf. Teori ini bertentangan dengan fungsional struktural, yaitu masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Kemudian Frege mengemukakan 4 fungsi dari konflik, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tentu mungkin tidak mengetahui nutur perbedaan. Perang gender muncul atau hadir sebagai sebuah hasil rekayasa sosial murni, sehingga merupakan sesuatu yang dapat dirubah dan bisa dilawan. Pelabelan perempuan terhadap peran feminis yang serba lemah disinyalir adalah pula dari konsep sosial yang memegang teguh budaya patriarkal.
kita masuk ke dalam pembahasannya. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipasi olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkannya dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan Raden Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan aksesifet status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Aksesifet status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Konsep stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian, peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkat status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua atau yang terakhir, sponsored mobility atau kepanjangannya mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendak mampu diberikan sesuai proses yang telah dilakukannya. Kemudian menurut Sumintarsi, penyebab meningkatnya partisipasi olahraga wanita dipengaruhi oleh yang pertama, peluang baru. Yang kedua, kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga, gerakan kaum perempuan. Yang keempat, kesehatan dan kebugaran jasmani. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Kemudian peran wanita dalam olahraga. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Aspek dinamis kedudukan atau status. Kemudian peranan mencakup 3 hal. Yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, konsep tentang apa yang
dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya, peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang saat tergantung kepada yang lainnya dan sebaiknya tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seseorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi atau resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dan dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga, bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian dalam dunia olahraga sudah seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, berprestasi, dan menekuni olahraga secara profesional. Namun masih banyak orang yang menilai bahwa olahraga adalah suatu kegiatan yang maskulin, di mana hal tersebut identik dengan kegiatan laki-laki dan perempuan dirasa tidak cocok untuk berkecimpung dalam dunia olahraga. Kemudian konsep keadilan gender. Definisi gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peranan, fungsi hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, adat, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Kemudian keadilan gender dimaknai dengan kondisi masyarakat yang menempatkan laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih utama dibanding perempuan, yang tidak terjadi lagi pembedaan peran, posisi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kemudian
Perbedaan fisik pria dan wanita. Pria dan wanita dapat kita bedakan dari segi fisik, baik secara anatomis maupun secara fisiologis atau fungsi tubuh. Perbedaan anatomi menyebabkan pria lebih mampu melakukan aktivitas jasmani dan olahraga yang memerlukan kekuatan dan dimensi lain yang lebih besar. Secara fisik, pria rata-rata 7-10% lebih besar daripada wanita. Perbedaan ukuran ini sangat kecil terlihat pada anak-anak sampai usia pubertas. Vele menjelaskan bahwa aktivitas jasmani pria yang lebih tinggi karena pengaruh hormon di dalam otak selama perkembangan janin. Kemudian, pengaruh hormon testosteron mengakibatkan pria tumbuh lebih tinggi, gelang bahu yang luas, panggul lebih sempit dan tungkai lebih panjang, sedangkan pengaruh hormon estrogen mengakibatkan wanita berkembang dengan bahu yang lebih sempit, panggul yang lebih luas relatif terhadap tinggi badan, dan carving angle yang lebih besar pada sendi siku. Pada wanita terjadi penimbunan lemak selama masa pubertas, sedangkan pada pria terjadi perkembangan otot. Total pengeluaran energi wanita yang merupakan jumlah kalori yang dibakar untuk kebutuhan metabolisme, termasuk pernapasan, sirkulasi darah, pencernaan, dan aktivitas fisik, sekitar 5 hingga 10% lebih rendah daripada pria. Pengeluaran energi yang lebih rendah ini sebagian dapat dijelaskan oleh perbedaan komposisi tubuh. Komposisi tubuh atau antara lain jumlah otot, tulang dan lemak yang membentuk tubuh sangat berbeda antara pria dan wanita. Pria dan wanita yang melakukan olahraga sama akan memiliki kapasitas aerobik atau FO2 max dengan perbedaan yang lebih kecil daripada sesama jenis kelamin yang melakukan olahraga berbeda. Keikutsertaan wanita dalam aktivitas jasmani dan olahraga berdampak positif pada power aerobik mereka oleh meningkatnya FO2 max, pengambilan oksigen, dan kapasitas ventilatori. Apalagi wanita dapat memperoleh kekuatan maksimal melalui peningkatan aktivitas otot. Fleksibilitas meningkat yang berkaitan dengan peningkatan luas gerakan dan barangkali peningkatan fungsi kekebalan.
Berbagai penelitian lebih banyak melihat bahwa wanita mempunyai kapasitas kerja yang relatif buruk, sehingga menjadi pembatas bagi wanita terlibat dalam olahraga. Tetapi pada wanita dan pria yang terlatih tidak terlihat perbedaan secara fisiologis. Latihan kekuatan yang sistematik dapat meningkatkan diameter serabut otot dan massa total ototnya. Kandungan lemak dalam tubuh menurun sebagai respon terhadap latihan. Banyak atlet wanita dalam olahraga yang memerlukan daya tahan mempunyai kandungan lemak yang sedikit. Lemak tubuh yang tinggi menjadi hambatan bagi kegiatan fisik yang bersifat weight bearing, tetapi meningkatnya daya apung pada renang. Kemudian osteoporosis pada wanita. Salah satu penyakit yang diidap para wanita adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit yang menyerang tulang. Terjadi osteoporosis akan dapat mengakibatkan risiko patah tulang. Hilangnya mineral tulang akan mengakibatkan osteoporosis. Gejala kliniknya meliputi peningkatnya kejadian fraktur kerangka, terutama pada spina, pergelangan tangan, dan paha. Keosteosis tulang spina akibat fraktur kompres vertebra spontan disertai nyeri punggung yang tiba-tiba. Cara satu-satunya pengelolaan osteoporosis yang paling masuk akal adalah pencegahan. Semua wanita harus didorong untuk melakukan olahraga secara teratur sepanjang hidupnya. Oleh karena massa tulang berkorelasi positif dengan kekuatan otot dan berat badan, aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur dapat membantu mempertahankan kesehatan tulang, otot-otot, dan sendi. Semua wanita segala umur akan mendapatkan manfaat dari aktivitas jasmani intensitas yang sedang yang dilakukan setiap hari, seperti 30 menit jalan cepat atau aktivitas yang sedikit lebih berat dalam waktu singkat, seperti 15 sampai 20 menit jogging. Sekian presentase dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.